Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali adik-adik semua di channel kakak untuk membacakan kisah-kisah penambah semangat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang tidak kalah hebatnya dengan kisah-kisah sebelumnya, yaitu kisah perang Uhud. Ada yang tahu nggak kira-kira dari adik-adik tentang kisah-kisah yang terjadi ketika terjadinya perang Uhud? Yang tahu mungkin bisa angkat tangan. Ayo, siapa? Yang belakang? Yang depan? Ya, semuanya belum tahu ya, sepertinya belum tahu. Jadi, di zaman dahulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi perang yang sangat besar. Perang itu dinamakan Perang Uhud. Kalau ketika Perang Badar, pasukan muslimin itu berhasil mengalahkan pasukan musyrikin. Nah, ketika pasukan musyrikin berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin, ternyata banyak tokoh dan pemuka kaum musyrikin yang terbunuh. Nah, sesampainya kaum muslimin kembali ke Madinah seusai perang Badar, tentunya kaum muslimin itu pulang kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Alhamdulillah. Adapun pasukan musyrikin, mereka kembali ke Mekah dengan membawa kehinaan. Adik-adik tahu tidak? Ternyata kekalahan yang dialami kaum musyrikin membuat mereka marah sekali. Mereka sangat sedih karena kehilangan para tokoh dan pemuka kaumnya. Dan mereka bersemangat untuk membalas kekalahan yang mereka alami. Itulah mengapa berdasar itu terjadilah perang yang dinamakan Uhud. Nah, adik-adik, seperti apa ya kira-kira ya kisah perang Uhud itu? Nah, ketika terjadinya perang, kira-kira siapa yang menang ya di antara kaum musyrikin atau kaum muslimin? Ada yang tahu tidak? Betul sekali. Ternyata yang menang itu bukan kaum muslimin. Tapi kita baca sama-sama dulu yuk, kita dengarkan bagaimana sih kira-kira terjadinya perang Uhud. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita, ketakwaan kita kepada Allah. Ketika itu, kaum musyrikin sangat bersepakat untuk kembali berperang melawan kaum muslimin. Mereka ingin membalas kekalahan yang mereka alami pada perang Badar. Mereka dilarang untuk menangisi korban-korban yang telah terbunuh. Mereka juga dilarang untuk segera menebus para tawanan perang. Mereka khawatir kaum muslimin gembira dengan kesedihan yang mereka rasakan. Bisa dibayangkan nggak adik-adik? Kaum musyrikin ketika kekalahan Badar mereka sangat-sangat kalah. Tapi mereka bersemangat untuk membalasnya di perang Uhud. Hingga mulailah mereka mengadakan persiapan perang. Mereka datang menemui Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah tokoh kaum musyrikin. Dan mereka pula menemui para pemilik harta
yang ada pada kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang inilah yang menjadi sebab terjadinya perang Badar. Itu mengambil harta yang dimiliki oleh para kafilah dagang. Mereka meminta harta yang berhasil diselamatkan dari sergapan pasukan muslimin. Mereka berkata kepada kafilah dagang Quraisy, "Wahai sekalian bangsa Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah melakukan kesalahan besar kepada kalian. Dia telah membinasakan orang-orang pilihan kalian. Oleh karena itu, bantulah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Semoga kita bisa membalas kematian orang-orang kita." Adik-adik semua, Abu Sufyan dan para pemilik harta itu pun setuju. Mereka menyerahkan harta tersebut sebagai modal untuk berperang. Dan Allah telah mengabarkan hal ini dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalanlah bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adik-adik semua, dari pelajaran ini, dari kisah awal mula terjadinya perang Uhud, bisa kita ambil hikmahnya bersama bahwa setiap yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak akan bisa dihalangi oleh makhluk, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang memudahkan kaum muslimin untuk menang, Allah pula yang menciptakan kekalahan bagi kaum musyrikin. Kita semua berlindung kepada Allah dari dahsyatnya neraka jahanam, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dalam surga Allah, surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dulu kisah kita pada hari ini. Semoga bisa menjadikan tambahan keimanan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.